inilah nanti di Yaumul Hisab itu memang akan ada yang namanya Shiratal Mustaqim, simbol dari apa yang sudah kita jalani di sini. Yang ada yang secepat kilat nyampe di ujung, ada yang sambil berlari, ada yang berjalan, ada yang tertatih, dan alhamdulillah min dzalik ada yang terjatuh. Kenapa dibilang mustaqim ini? Karena istiqomah. Yang bisa nyampe di surga adalah yang istiqomah. Mahalnya surga itu semahal konsistensi. Jadi mahalnya surga itu semahal dan sesulit konsisten. Konsisten itu karena harus tetap jalan pada saat sepi, pada saat ramai, pada saat senang maupun pada saat tidak senang, pada saat setuju maupun tidak setuju, pada saat berat maupun ringan. Itu namanya istiqomah atau setia. Makanya sahabat-sahabatnya Nabi Isa itu disebut Hawariyun. Hawariyun itu artinya the loyalis, orang yang loyal. Tahu loyal? Loyal itu pokoknya kejah gesang derek jenengan apapun. Jadi bukan hanya teman bersenang-senang, tetapi teman berjuang. Kita pun begitu. Berjamaah itu dituntut untuk apa? Setia, istiqomah. Sampean misalnya menikah dengan Pak Gun, apa iya selalu cinta? Kadang kan ya jengkel. Apa iya selalu ketawa ketiwi dan sepakat? Enggak. Kadang nangis dan tidak sepakat. Tapi kesetiaan itu dijalani ketika bahkan tidak sepakat. Enggak kok terus kemudian tidak sepakat lalu untung. Ya enggak ada orang berumah tangga. Dalam berjamaah juga begitu. Jadi ayo setia, ya, ayo setia. Karena kesetiaan di dalam perahu inilah sekali lagi yang mahal, dan itu hasilnya yang akan mengantarkan kita sampai seberang sana. Ya, jadi mulai saya dampingi Pak Malik, dampingi Pak Yid, sampai sekarang dampingi Mehmet, tetap setia, tetap konsisten. Nah ini yang saya juga ajak sampean untuk begitu, supaya bisa bersama di sana. Ya. Yang kedua gini dulu, di Ramadan ini ada yang menyebut sebagai bulan ampunan. Nah bulan ampunan itu peluang, bukan privilege. Ya, privilege itu sesuatu yang sudah otomatis menjadi hak kita gitu. Ini tuh peluang. Artinya apa peluang? Peluang itu jika sampean ambil akan menjadi hak sampean. Jika tidak diambil, ya enggak jadi hak sampean. Maka mumpung Allah membuka lebar-lebar banget ampunan, itu ayo kita manfaatkan di bulan Ramadan ini. Terutama gini dulu, iblis itu menghadap Allah, lalu dia bilang, fa'azala bani Adam, aku ini kata iblis, hampir siang malam tiap detik menggoda anak Adam supaya mereka berbuat sesat dan salah, kata iblis, dengan dua cara, yakni agar mereka berbuat dosa dan maksiat, maasi.
gitu. Tapi kata Allah, demikian pula aku selalu membuka lebar-lebar pintu ampunan kepada hambaku yang minta ampun. Nah kita ini Pak Yed akan dapat ampunan kalau kita itu minta ampun. Terus iblis gini, aku membinasakan manusia dengan dua hal, yakni dosa dan kemaksiatan. Tapi manusia membinasakan aku dengan dua hal juga. Tangan kiri, kaki kiri tadi maksudnya. Dengan dua hal juga, yakni apa? Bacaan tauhid dan istighfar. Itu maksudnya. Bacaan tauhid la ilaha illallah dan istighfar astagfirullah. Tapi aku tidak putus asa, maka aku binasakan mereka lagi dengan cara apa? Ku buat mereka tidak merasa berbuat buruk atau memandang baik perbuatan buruk. Nah, kuncinya di sini, Daud. Makanya kemarin saya bikin quote itu. Hal terbesar yang dari bahaya setan bukanlah kemampuan dia di dalam membuat orang berbuat jahat, tetapi kemampuan dia di dalam membuat orang berbuat jahat melihat dia merasa baik. Nah, kuncinya di situ. Begitu orang yang berbuat dosa dan maasi tadi tidak merasa dia jelek, tidak merasa dia dosa, maka keinginan untuk bertobat juga nggak ada. Maka ketika dia tidak merasa salah dan kemudian tidak ada keinginan bertobat, otomatis dia tidak mengucapkan astagfirullahaladzim. Otomatis juga dia tidak mau menyebut kata talbiyah, tidak mau. Yes. Kalau sudah gitu ya akhirnya tidak dapat ampunan. Gitu. Jadi kalau kita buka di surat Ali Imran ayat 133 itu kan jelas. Wasari'u ila maghfirah, dan bersegeralah kepada ampunan. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh wa'iddat lil muttaqin. Ini maksudnya kita ini diperintah untuk bersegera. Ini kok masuk keluar bingung anunya apa pintunya. Jadi wasari'u ila maghfirah, bersegeralah untuk kepada ampunan Allah. Kenapa kita diperintah bersegera? Karena kita ini punya dosa itu selain banyak juga bermacam-macam. Coba kita lihat. Dosa ngerasani, bab ngerasani. Sehari tadi kita ngerasani siapa aja? Si A, si B. Rasani bab apa saja? A, B, C. Bab 1. Itu macam-macam. Dosa menghina. Tadi kita menghina siapa saja? Si A, si B, si C, si D, si D. Dosa kurang syukur. Syukur bab apa saja? Kita bisa ngantuk itu loh. Syukur. Sampean ya, angop. Wah, jangan Pak. Lebar-lebar. Ini tuh bisa nggak balik. Hanya itu. Kalau sampai nggak balik, kamu mesti ke dokter. Karena di sini kan Excelnya itu bisa X-ray truk gitu. Kita bisa angop, nggak syukur dosa. Dosa fit ini sudah hampir 2 tahun. Alhamdulillah sekarang sudah mulai membaik. Betapa mahalnya bisa BAB maupun bisa buang air kecil. Sampean dan saya coba tanyain, setiap kali cur lancar
terucap otomatis enggak alhamdulillah. Jadi bab syukur saja tadi bermacam-macam kita dosa itu. Enggak hanya dosa lah Mas Hendy itu jelas inna adabi lasyadid. Itu ancaman nyata dari Allah itu bahwa nanti kena siksa itu. Nah, bab syukur. Belum lagi bab bohong si A, si B, si C, si D. Belum lagi bab tidak taat Allah. Wah, kalau kita teliti. Nah, itulah kenapa Allah perintah wasari'u ila maghfirah. Serius. Banyak orang nanti itu Mas Malik yang di akhirat itu pada saat yaumul hisab, pada saat di depan mizan, itu mizannya itu membuat dia kaget. Mizannya itu Mbak Domina, dia kaget kenapa? Karena selama di dunia itu yasabuna annahum yusibuna sum'ah, seperti sumpahnya setan tadi. Kalau dia sudah mampu misalnya merasakan dosa, dibuat dia tidak merasa berdosa. Akhirnya dia yang melihatnya ke kanan terus tuh Mas. Aku lah wis sholat, aku lah wis tadarus, aku lah udah poso gitu. Waket di sana begitu timbangannya itu Mas Hafid ternyata miring ke kiri di situ sudah tidak ada lagi apa kesempatan untuk sudah. Kalau sudah begitu sudah selesai. Itu kemudian dia bilang, saya ingin kembali ke dunia ya Allah. Gitu. Jadi na'mal fima taraktu kalla. Kami ingin beramal apa yang dulu kami tinggalkan. Sekarang ya. Sekarang sudah hari ke-8. Sudah ngaji berapa juz? Sudah sedekah berapa orang? Sudah wiridan berapa ribu? Tanyain diri masing-masing. Peluang di dalam ini, Mas, di dalam apa? Di dalam bulan Ramadan ini, itu peluang yang tidak selalu bisa kita dapat setiap tahunnya. Nah ini yang harus kita benar-benar ya Allah. Kita kan selalu begini ketika Ramadan hampir selesai ya Allah jumpakanlah aku tahun depan dengan Ramadan lagi. Kata Ramadan gini, emang kamu ngapain? Kok pengen jumpa aku lagi? Ngapain? Oh kemarin aku juga nungguin kamu sebulan, kamu ya gak nyungguin aku apa-apa. Subuhan Ramadan ya itu sudah. Balapan minta ampun, balapan tadarus, balapan sedekah, ya kan, balapan dakwah, itu wes, gitu loh. Ya, masih itu. Umur kita makin tua, Ramadan juga belum tentu ketemu lagi dan seterusnya. Nah itu yang harus, terutama ampunan tadi. Nah lanjutan Syari ulama itu kan disebut orang-orang yang beriman itu adalah orang yang idza fa'alu fahishatan aw dzalamu, ketika dia berbuat fahisha atau zalim, dia zakarullah, mengingat Allah. Mengingat Allah berarti ketika dia mengingat Allah itu karena dia sadar bahwa dia sedang diam dulu. Dia sadar bahwa dia mengingat Allah. Nah kalau dia tidak tahu bahwa dia berdosa, ya enggak zakarullah. Bahayanya di situ. Benar. Sampean ya, saya sampean ini, meskipun sudah haji, meskipun sudah umroh, meskipun sudah sedekah, bla 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 banyak sekali, tapi kalau nanti belum diampuni Allah, ya tetap rugi. Tetap rugi Mas Mizan. Iya. Karena kalau belum diampuni Allah, Allah itu maha luas ampunan, luas sekali. Bahkan ada satu pintu di akhirat nanti itu, kata Allah, pintu itu dibuka ketika Ramadan tiba seperti ini, itu pintu ampunan.
dan luasnya pintu ampunan itu sepanjang masyriq wal maghrib. Loh kalau gitu mumpung dibuka seluas-luasnya ini, dosa apapun kita lakukan, dosa apapun kita, wes jangan takut. Sama punya dosa sebanyak apapun, minta ampun sama Allah akan diampuni. Syaratnya apa? Minta ampun. Jadi kalau kita misalnya punya dosa, terus berlindung di balik ini, Allah itu maha pengampun. Allah maha pengampun bagi yang minta ampun, gitu. Bagi yang tidak minta ampun, ya tetap remind that dosa akan tetap di sana. Makanya Nabi Adam alaihissalam, kita ini ingat ya, kita ini keturunan pendosa. Dan ingat, Nabi Adam itu dosanya hanya karena bab makanan. Bab makanan. Begitu diciptakan, lalu ditaruh di surga, Allah itu berfirman, kulu washrobu, kamu makan apa saja di surga ini. Hanya satu tok makanan yang kamu tidak boleh petik, yakni wala taqraba hadhihi syajarah. Kamu nanti jangan makan satu saja buah itu. Tapi dibisiki setan, Mas Denny. Mau tanu Nabi hukum, aku tunjukkan sama kamu wahai Adam, kenapa kok kamu dilarang untuk makan itu? Itu hanya agar dua hal. Satu, kamu tidak jadi malaikat. Dua, kamu tidak jadi kekal di surga. Dibohongi gitu. Padahal justru sebaliknya, kalau makan itu malah gak kekal, tapi dibalik sama setan, diputar balik bahwa kamu gak boleh makan itu tuh agar gak kekal. Ditiru. Hanya makanan, Pak Syukur, hanya karena bab makanan sampai ditangisi berbesmili istilahnya, bercucuran air mata, dan ditebus terusir dari surga hanya karena dosa bab makanan. Lah kita ini tadi saya sebutkan tadi dosa manusia begitu banyak. Belum dosa kepada istri, dosa kepada suami, dosa kepada anak, dosa kepada tetangga, dosa kepada teman, para jamaah. Ya Allah, nah, ini yang harus kita teliti sendiri. Gus Dori tidak tahu Pak Nabi dosa sampean apa saja, tidak tahu. Sampean yang paling tahu tentang dosanya masing-masing. Saya hanya mengingatkan, benar, mumpung bulan Ramadan dibuka seluasnya, pakai malam-malam itu untuk bermunajat itu. Memastikan kita mendapatkan rahmat tangis taubat. Rahmat tangis taubat, benar. Kalau itu tadi saya sering sampaikan, dosa itu ibarat karat teyeng gitu loh, yang membuat mesin nggak bisa jalan. Kalau nggak bisa jalan karena apa? Karat tadi. Maka kalau mesin itu bisa jalan dengan kasih apa itu namanya, stempet atau minyak pelumas, maka dosa karat kita ini sehingga kita berat untuk mengabdi pada Allah ini harus dikasih pelumas dengan apa? Tangis taubat. Saya nangis dalam hati, tidak ada itu. Sejak dulu Rasulullah Muhammad SAW, para sahabat yang khulafaur rasyidin itu pipinya sering basah oleh air mata. Nah kalau beliau-beliau yang sudah dijamin surga saja masih memerlukan percucuran air mata untuk taubat, kalau Nabi Adam saja hanya karena makanan nangis berbulan-bulan, itu kalau Nabi Muhammad SAW saja karena entah beberapa detik saja tadi tak ingat Allah karena istri, padahal sudah diampuni, nangis semalam suntuk. Kalau Nabi Musa saja hanya karena nempeleng Bani Mesir minta ampun Rabbana dzolamna, merasa zalim, gitu.
Kalau Nabi Nuh hanya karena mendoakan anaknya sesuatu yang dilarang sama Allah saja merasa zalim dan minta ampun. Lah kok kita boro-boro Nabi kadang jadi santri aja belum kok jarang minta ampun. Nah ini yang ayo kita push diri kita, ayo kita mumpung Ramadan ini dulu. Benar wis salah. Beja-bejane wong, beruntungnya orang berarti itu adalah orang yang mendapatkan ampunan. Itu beruntungnya orang pada. Jadi gimana caranya kita dapat ampunan ini? Ya, bagian sama suami kan? Sama suami. Mana Mas Anam? Belum kebagian nasi kotak tadi? Belum kebagian sama sudah belum kebagian. Ya, wis saya tak banyak itu aja. Ngajak benar-benar memanfaatkan bulan ampunan ini untuk benar-benar berburu ampunan. Berburu ampunan betul. Ya. Semuanya Babil ya, lihat semuanya. Belum semuanya, Mbak Ratna semua ayo. Pak Dre ya. Ayo berburu ampunan. Bu Inten Bu Selo, ayo berburu ampunan Bu. Ya, Mbak Tar berburu ampunan. Belakangnya Mbak Tar sudah? Hah? Waduh mata gue. Kok berubah? Ya, benar Mbak Bida. Ayo wis ndelok ampunan tok lho, wis apa meneh. Ramadan ini terutama Ramadan ini kita pempeng betul ya kita untuk nyari apa? Ampunan. Jadi kalau kita nyebut ayo bulan penuh ampunan, iya belum penuh ampunan itu peluang bukan privilege, peluang bukan yang sesuatu yang otomatis, tapi perlu kita cari, kita dapatkan. Jaluk ngapura nggih. Sampai ketika minta maaf pada sesama saja itu loh penuh dengan harap, apalagi kepada Allah. Makanya kalimat di dalam Quran itu khaufan wa thama'an. Khaufan penuh rasa takut, wa thama'an dengan penuh rasa harap. Ya, benar-benar ini wes saya cuma berpesan itu pakai malam-malam sampean terutama di bulan Ramadan ini untuk benar-benar mendekat pada Allah. Saya tidak menganjurkan bagaimana. Kalau dalam hal urusan dunia sampean sudah tidak usah saya latih. Sampean sudah terlatih, sudah pinter dalam hal nyari nafkah, di dalam hal nyari itu sampean sudah ahlinya masing-masing. Dan saya percaya betul, tidak khawatir jelas tentang bagaimana sampean bisa survive, bagaimana sampean bisa cari duit. Tidak khawatir, jelas ya saudara, jelas. Manusia itu sudah diberi Allah animal instinct untuk survive, entah gimana caranya. Oke, kamu pilih. Toh semua orang akan berhasil kok. Tidak ada orang tidak berhasil itu. Minimal berhasil mati. Dengannya tuh yang kemarin saya sebutkan itu dari rentang waktu kalau yang dijatah Allah 1 sampai 60, 1 sampai 40, 1 sampai 30, semua akan berhasil mencapai titik yang ditentukan toh. Nah masalahnya sekarang itu bagaimana menjalani titik akhir itu aja sudah. Sekarang makanya bulan Ramadan ini di titik akhir itu yang ditanya Allah bukanlah berapa juta dolar duitmu, bukan berapa luas rumahmu, tapi yang ditanya di titik akhir itu adalah yang paling beruntung di muka bumi adalah orang yang mendapatkan ampunan Allah.
ketika wafat sudah bersih dari dosa, itu yang paling beruntung. Paling beruntung itu. Layan toh. Misalnya sampai mampu beli pesawat, begitu mati akan jadi milik orang lain. Yang sampean bawa itu ampunan Allah itu. Sekarang lah sampean bangga dengan pesawat sampean, dengan sertifikat sampean, so what? Begitu mati yang paling penting sampean dapat ampunan atau tidak. Ya, saya mudah-mudahan itu menjadi tangguh untuk kita. Ramadan beberapa hari lagi, alhamdulillah saya juga tetap setia ngimami sejak 12 tahun yang lalu. Insya Allah tahajud kita yang tetap, dan saya juga tetap ngimami setiap Ramadan. Saya juga insya Allah diberi Allah karunia kesetiaan untuk dampingi sampean tiap hari subuh. Saya juga dampingi, pada zuhur juga dampingi, ya. Jadi tidak ada yang berubah, malah bertambah di sini. Iya, saya insya Allah setia kepada sampean semua. Kalau sampean yang kurang setia itu urusan sampean kepada Allah. Tapi insya Allah saya tetap setia sejak dulu, bahkan bertambah kesetiaan saya. Tanya kepada Allah kalau nggak percaya. Jadi kemarin saya sampaikan jangan menjadi buruk muka kaca di belah. Ya. Nah, jadi jangan karena iman kita yang kendor lalu mengatakan sekarang Gus Gloria atau SPMA yang berubah. Tidak, iman sampean yang kendor. Karena itu, ayo mumpung masih ada berapa? Kalau sekarang sudah 8 hari, berarti kalau tanggal 22 insya Allah kita masih punya kesempatan berapa puluh hari lagi, sekitar 21 hari lagi. Berarti kalau tahajud juga masih punya 21 tahajud lagi. Ya, ayo, kalau ajak diri kita untuk gini, komitmen. Saya akan coba apapun dimanapun saya akan mengambil jatah tahajud itu. Saya perjalanan insya Allah bisa. Insya Allah bisa. Ya Mas Malik. Jadi kemarin waktu wisuda itu kalau yang jadi pemuncak itu kan harus datang jam 6 di sana. Nah, jam 6 kan belum duha. Jam 6 sudah harus di dalam ruangan berbaris. Maka saya memastikan untuk punya wudhu agar nanti bisa pada saat nunggu di barisan itu saya bisa duha. Karena nggak boleh, apalagi pemuncak yang nggak boleh keluar sama sekali. Tidak pas mau sholat sudah punya wudhu ya. Aku ada yang bagiin apa gitu loh, emak atau apa gitu. Yang bagiin kiri, tapi saya merasa kesenggol, kesentuh, sehingga harus wudhu lagi. Kita ribetnya wudhu pakai toga kayak gitu. Tapi saya bismillah, karena ingin mempraktekkan dimanapun menjaga 8 rukun santri, satu diantaranya sholat duha itu. Maka kita punya kesempatan untuk sholat duha dimanapun kapanpun, sholat tahajud dimanapun kapanpun. Niat sambil tekad, insya Allah bisa. Sampai tahajud paling butuh berapa menit sih? 10 menit. Nah ya kan? Kalau tahajud, duha paling 10 menit. Kalau tahajud di setengah jam itu aja udah. Oke. Nah, cuma setengah jam. Kita itu wahoratkumul syayatin, wahoratkumul syaitan. Kita itu diberi angan-angan kosong oleh setan, seolah-olah ka'annama yas'adu fis sama. Beratnya seperti naik ke atas langit. Itu karena dosa kita. Makanya minta ampun pada Allah, nanti insya Allah dimudahkan, diberi kekuatan untuk tahajud, untuk duha. Jangan bosan ya Mas Agus ya. Izinkan diri untuk selalu mengulang-ulang ini. Ya, saya akan selalu mengulang-ulang Mas Andi, karena isi Quran ya diulang-ulang begitu saja. Orang Islam ini Mas, siapa? Santri kita yang baru ini Mas Alif, siapa?
Afan. Ahmad. Ahmad siapa? Iya, Pak siapa? Ahmad Dedi Kurniawan. Zaman kalau buka Mas Ahmad Dedi Kurniawan, Quran itu coba loh. Kalau tadarus bisa mengerti artinya, mulai dari Alif Lam Mim sampai surat An-Nas. Isinya apa? Lah diulang-ulang. Iya. Jannatun tajri min tahtiha al-anhar, adzabun alim, adzabun syadid, ya toh? Tentang Allah alimun bidzati sudur, Allah alim. Semua diulang terus tentang setan, tentang Fir'aun, tentang ya kan? Qarun, tentang kisah-kisah Nabi diulang. Apalagi kisahnya Nabi Musa itu hampir di setiap sesajen. Kenapa? Ya karena setan juga promosinya ya gitu-gitu aja. Gitu. Saya bisa mengambil topik-topik yang menyenangkan hati sampean tentang politik, tentang apa, tapi tidak apa akarnya untuk sampean. Perubahan sikap ini yang diinginkan Quran adalah sesuatu yang sifatnya head to head dengan kampanyenya setan. Dan kampanyenya setan ya cuma dua tadi, tentang dosa dan maksiat. Tidak bisa ditambah dengan apa? Merasa sudah berbuat baik. Ya sabuna annahum yuhsinuna sunah. Makanya sambil tak ajak untuk terus ya saja terus telah mendengarkan dengan setia. Mudah-mudahan panah-panah kebaikan ini membawa obat untuk masuk ke dalam relung hati sampean semua dan benar-benar tumbuh menjadi tanaman iman yang lebih kokoh, sehingga keistiqomahan tadi mengantarkan kita melewati sirat al-mustaqim sampai ke dalam surga. Ya, segera cari ampunan dari Allah di bulan Ramadan ini. Allahumma sholli wa sallim Allahumma ighfir ala khiyaril ummat wa qadibum Allahumma qina fi man atayta wa qina min afait wa tawallana fi man tawallayta wa barik lana fi ma atayta wa qina syarra ma qadait fa innaka ta'lamu ma yad'u wa Allahumma taqabbal Allahumma fa'al lana Rabbana man nafa'na ma syahidin Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka innaka antal wahhab Rabbana waj'alna muslimina laka wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan wa arina manasikana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar Rabbi fil wa li akhi wa lil ladina Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin Rabbi inni zalamtu nafsi zulman kabira wa la yaghfiru dhunuba illa anta faghfir li maghfiratan min 'indika warhamni rabbi innaka antat tawwabur rahim Rabbana taqabbal du'a innaka antas samiul 'alim Allahumma bidzati sudur innallaha basirun bil 'ibad innallaha 'ala kulli syai'in qadir Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin alhamdulillahi rabbil 'alamin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.